Gadis itu rela menikah arwah demi 300.000, bahkan tidur sekamar dan seranjang. Tapi saat dia menyentuh mayat itu, dia malah merasakan detak jantung. Ternyata itu bukan mayat, melainkan pria hidup sungguhan. Gadis yang tertipu sejak saat itu tak bisa lagi keluar dari rumah itu. Semua ini ternyata adalah penipuan paling kejam saat ini. Sudah membuat banyak gadis terjebak dalam mimpi buruk. Ayah gadis itu ternyata baru saja sakit parah. Butuh uang 300.000 untuk biaya pengobatan. Saat dia sedang bingung dan putus asa, sahabatnya tiba-tiba menelepon. Katanya ada keluarga di kampung yang baru kehilangan anak lelaki. Asal dia bersedia ikut upacara pernikahan arwah, bisa langsung dapat bayaran 300.000. Bahkan kalau tampil bagus, bisa dapat sampai 500.000. Awalnya gadis itu tidak mau, tapi tak tahan dibujuk oleh sahabatnya. Dan ayahnya masih terbaring di rumah sakit butuh uang untuk bertahan hidup. Akhirnya gadis itu setengah hati menyetujui. Tak lama mereka pun tiba di halaman rumah itu. Banyak lampion putih dan kain kafan tergantung di mana-mana. Juga ada karangan bunga memenuhi halaman. Udara terasa dingin dan menyeramkan. Gadis itu ketakutan, ingin pergi, tapi sahabatnya terus membujuk. Akhirnya dia pun setengah dipaksa mengikuti sahabatnya masuk ke ruang duka. Di depan altar ada sepasang suami istri parubaya dengan wajah aneh. Melihat itu gadis itu makin ingin mundur, tapi si wanita langsung menggenggam tangannya. Katanya anaknya sebelum meninggal sangat ingin menikah. Memohon agar gadis itu membantu mewujudkan keinginan terakhir anaknya. Si pria pun langsung berlutut sambil membenturkan kepala ke lantai. Katanya cukup temani anaknya semalam. Uang 300.000 pasti dibayar penuh. Sahabatnya juga terus membujuk. Biaya rumah sakit ayahnya tidak bisa ditunda lagi. Mendengar itu gadis itu pun luluh, menggertakkan gigi dan menyanggupi. Tiba-tiba si wanita bertanya apakah dia masih perawan. Melihat gadis itu ragu, sahabatnya buru-buru membujuk lagi. Dia tahu gadis itu ingin simpan keperawanannya untuk suaminya kelak. Tapi sekarang, ini satu-satunya kesempatan menyelamatkan nyawa ayahnya. Memintanya untuk tidak terlalu terbebani. Mendengar itu gadis itu mengaku bahwa dirinya masih perawan. Si wanita senang dan membawa gadis itu ke depan kamar anaknya. Karena ketakutan, gadis itu merasa tidak nyaman sama sekali. Saat ingin mundur, si pria langsung mentransfer 200.000 sebagai uang muka, dan bilang sisanya akan dibayar setelah selesai. Tak lama gadis itu memastikan uangnya sudah masuk. Karena semuanya sudah terjadi, dia pun memberanikan diri membuka pintu kamar. Begitu masuk, pintu langsung tertutup dari belakang. Gadis itu menoleh, melihat ada orang berbaring di atas ranjang. Wajahnya tertutup kain merah. Saat dia ingin membuka kain itu, si wanita masuk dan langsung menyuruhnya pakai baju pengantin. Tak lama upacara pun selesai. Lalu si wanita meminta gadis itu tidur sekamar dengan anaknya. Ini membuat gadis itu tidak bisa menerima. Dia langsung ingin pergi, tapi si wanita menariknya dan terus membujuk. Katanya jenazah sudah diproses khusus, masih terasa hangat seperti manusia biasa, bahkan punya reaksi biologis normal. Sahabatnya pun terus membujuk dengan menyebut ayahnya yang sedang sakit. Mengingat ayahnya yang masih terbaring di rumah sakit, gadis itu akhirnya setuju. Tak disangka si wanita berkata, jam 6 pagi besok dia akan membawa orang untuk memeriksa. Harus ada darah perawan. Juga akan ada dokter untuk memeriksa apakah sudah benar-benar tidur bersama. Gadis itu pun meminta mereka keluar dulu. Tanpa tahu, ketiga orang di luar tersenyum penuh kepuasan. Ternyata wine yang dia minum tadi sudah diberi obat, dan udara di kamar juga dipenuhi aroma penggoda. Saat itu gadis itu penasaran dan membuka kain merah di wajah pria itu. Melihat wajah tampan pria itu, dia tak tahan untuk menyentuhnya, dan malah merasa tubuh pria itu hangat. Dia pun kagum dengan kecanggihan teknologi sekarang. Dengan efek obat mulai bekerja, gadis itu merasa tubuhnya panas dan gelisah. Saat dia ingin melepas baju pengantin pria itu, tiba-tiba kilat menyambar di luar, nyaris membuatnya jatuh.